Baik, kami di sini akan menjelaskan jurnal yang berjudul Isolasi Konstituen Antioksidan dari Bioesai dengan Paduan Bioesai ke Aempheria rotunda L. Di sini ada stres oksidatif, itu adalah situasi yang muncul ketika terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan akumulasi spesies oksigen reaktif atau ROS dalam sel dan jaringan. Kapasitas sistem biologis akan mendetoksifikasi produk reaktif ini. Nah, di sini ada radikal bebas oksigennya itu dikenal sebagai reaktif oksigen spesies atau ROS, itu diproduksi sebagai produk samping dan metabolisme sel aerobik. Nah, di sini ada antioksidan eksogen harus bersifat prospektif untuk mencegah efek samping akibat paparan ROS. Nah, adapun bahan kimia antioksidannya itu berpartisipasi dalam beberapa tahap mekanisme pertahanan, itu termasuk pencegahan. Efek sampingnya itu akan mengakibatkan paparan ROS. Nah, adapun senyawa yang berasal dari tumbuhannya itu banyak digunakan sebagai anti kanker, anti inflamasi, anti tumor, dan antioksidan. Adapun antimikrobanya itu karena efek farmakologisnya dan efek samping yang minimal. Lalu, Kaempferia ini merupakan salah satu genus anggota famili Zingiberaceae. Nah, dari berbagai jenis metabolit sekundernya ini, aktivitas farmakologi spesies Kaempferia telah dilaporkan dan di penelitian itu di antara lain terdapat senyawa diterpenoid, isomiperan, abitane, labden, dan claredon diterpenoid, flavonoid, asam fenolik, fenilheptanoid, kurkuminoid, titriadropiron, fenolik, dan steroid. Lalu, dari tanaman ini merupakan tanaman yang bagian rimpangnya itu dimanfaatkan untuk pengobatan diare, sakit perut, kolik, dan dahak cair, menghilangkan keputihan, mengencangkan otot kewanitaan, radang luka, memar, dan sebagai bahan pelangsing dalam ekstrak herbal. Lalu pada tahap pertama itu menentukan susunan fitokimia tanaman obat adalah ekstraksinya. Nah, prosedur ekstraksi dan pelarut secara signifikan itu memisahkan unsur bioaktif dan rimpang dari Kaempferia rotunda itu menggunakan pelarut yaitu etanol untuk ekstraksi yang mampu mengekstraksi sebagai kelas senyawa yang berbeda. Lalu, dari senyawa bioaktif dan aktivitas farmakologis yang diisolasi dari tanaman tersebut, antara lain itu ada senyawa antimutagenik, terus ada hidroksi metoksiflavonon, hidroksi metosiflavonon, dan hidroksiflavonon, serta senyawa antioksidan, hidroksi, dan metoksikalkon, dan krotepoksida. Dari 9 senyawa bioaktif antivedan pada larva Spodoptera tersebut,
Cephalotoptera litorialis juga diisolasi dari ekstrak metanol tanaman dari rimpang tersebut. Nah, yang terdiri atas golongan senyawa sikloheksana, teroksigenasi, turunan asilasi, benzo benzoilikimetil, epiksesiloklohekan, tetrol, dan turunan salisin. Lalu ada suatu penelitian dilakukan untuk mengisolasi senyawa yang berperan dalam menangkap radikal ABTS, DPPH, dan menurunkan kapasitas melalui metode isolasi senyawa yang berpedoman pada biosay in vitro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode. Bahan-bahan tanaman dan bahan kimia yang digunakan bisa dapat dilihat dari jurnal tersebut dan tolong ke atas lagi. Lalu metode yang digunakan yaitu metode pemisahan. Eh, Pada metode ini digunakan 15 kg simplicia yang dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan 30 mes. Lalu dilakukan proses penyaringan. Penyaringan di sini sangat penting di pada jurnal ini digunakan tanaman seperti yang digunakan adalah kunci pepet. Tanaman ini berkerabat dengan kencur, tetapi kencur digunakan untuk tanaman obat, sedangkan kunci pepet ini digunakan sebagai obat tradisional. Pada jurnal ini dilakukan pengujian dengan dilakukannya penyaringan dan tanaman yang digunakan pada kunci pepet ini adalah bagian umbinya untuk dijadikan simplicia. Kenapa dilakukan penyaringan ini sangat penting? Menurut saya karena nantinya pada uji fitotoksisitasnya dan uji jamur pada senyawa yang diambil agar tidak terjadinya kontaminasi untuk menghilangkan mikroorganisme serta zat-zat asing yang masuk sehingga mendapatkan hasil yang bagus pada saat pengujian. Ke bawahnya lagi. Ada beberapa pengujian yang dilakukan pada jurnal ini seperti uji pemulungan DPPH, pengujian ABTS, dan menurunkan kapasitas melalui metode isolasi senyawa berpedoman pada biosay in vitro. Dilakukan pengujian ini untuk mengisolasi senyawa aktif yang berperan dalam menangkap radikal pada senyawa tersebut. Lalu ada bioasay dipandu isolasi agen pemulung radikal bebas. Nah, di setiap langkah dalam bioasay isolasi terpandu dipantau dengan uji aktivitas biologis. Dalam hal ini, 4 fraksi triturasi dievaluasi dengan uji Schiavengin DPPH. DPPH ini digunakan karena sensitivitasnya, radikal stabil, kesederhanaan pengguna, dan tersedia secara komersial. Lalu uji Schiavengin DPPH ini mengukur aktivitas antiradikal keempat fraksi dengan mengukur aktivitas Schiavengin radikal DPPH.
sehingga diperoleh fraksi aktif yang selanjutnya dilanjutkan ke tahap pemisahan dengan VLC. Lalu isolasi berpemandu bioasai merupakan prosedur mudah di mana ekstrak tumbuhan obat difraksinasi. Dan setiap fraksi yang dihasilkan itu selama proses vaksinasi dievaluasi dengan bioasai, sehingga hanya fraksi yang aktif secara biologis saja yang selanjutnya diisolasi dan dimurnikan. Lalu metode vaksinasi yang dipandu bioasai digunakan dalam penemuan obat baru, karena metode ini secara langsung menghubungkan ekstrak yang dianalisis dan senyawa bioaktif target menggunakan prosedur vaksinasi yang diikuti dengan aktivitas biologis tertentu. KRE cukup aktif, hal ini memungkinkan karena terdapat senyawa semipolar dan polar yang larut dalam fraksi etanol seperti fenolik, non-fenolik, dan tanin yang berkontribusi terhadap DPPH. Selanjutnya itu ada uji antioksidan in vitro dari senyawa yang diisolasi. Senyawa yang diisolasi tadi itu adalah senyawa proteoksida. Aktivitas antioksidan proteoksida ini dievaluasi dengan mengukur kemampuan proteoksida dalam menangkap radikal bebas dengan uji ABTS dan DPPH serta mereduksi ion Fe3+ dalam uji FRAP. Nah, aktivitas antioksidan proteoksida terhadap radikal ABTS, ADPPH, dan kemampuan reduksi ion besi Fe3+ ini menunjukkan bahwa proteoksida mempunyai nilai ALC50 atau kurang dari 50 mikrogram per mili, sehingga termasuk dalam kategori antioksidan sangat kuat. Proteoksida ini juga mempunyai daya reduksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dalam menangkal radikal bebas. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa proteoksida cocok sebagai suplemen antioksidan. Proteoksida telah diselidiki untuk berbagai aktivitas biologi seperti penghambat tumor, anti-HIV, chemosensitizer sel tumor, anti-leishmanial, antibakteri, dan antioksidan. Jadi, isolasi senyawa antiradikal dari Rotunda itu berpedoman pada bioasai antiradikal pemulungan DPPH. Penelitian ini mengarah pada penemuan subfraksi F1 antiradikal aktif yang menghasilkan senyawa terisolasi. Senyawa ini selanjutnya diidentifikasi sebagai proteoksida berdasarkan data spektroskopi dan perbandingan dengan literatur yang dilaporkan. Bioprospecting proteoksid merupakan senyawa antioksidan alami berdasarkan metode ABTS, DPPH, dan FRAP. Senyawa ini mampu menjaga ketidakseimbangan ROS pada saat terjadinya stres oksidatif. Jadi, pada jurnal ini menyarankan bahwa proteoksid itu memiliki prospek untuk dikombinasikan dengan obat konvensional pada diabetes mellitus, katarak, reumatoid, kanker, aterosklerosis, artritis, dan penyakit neurodegeneratif.